Jadi tidak selalu dukungan terhadap pemain itu ketika bermain di kandang itu menjadi baik. Kalau misalnya di dalam ruang publiknya itu justru terjadi perdebatan yang tidak bisa terkontrol. Jangan ada caci maki tentunya teman-teman ya. Nah, itulah pentingnya supporter pendukung. Kalau hitung-hitungan di atas kertas seperti yang sudah saya katakan tadi, rasa-rasanya kita sulit untuk memenangkan pertandingan, teman-teman. Tapi ingat, ada banyak pertandingan yang dirasa sulit untuk kita lewati dengan baik, tapi faktanya kita mampu melewatinya. Semoga bisa memutarbalikkan prediksi-prediksi pengamat sepak bola. Situasi kita sangat sulit ya waktu itu, tapi kemudian kita mampu memberikan perlawanan dan permainan yang baik sehingga kemudian kita mampu menggasa Arab 2-0. Nah, sekarang kita anggap Indonesia lolos nantinya ke semifinal. Sudah ada Thailand teman-teman yang menunggu kita di sana. Ini bukan pekerjaan yang mudah ya untuk mengalahkan Thailand dengan komposisi pemain Indonesia yang seperti sekarang ini. Baik maupun secara untuk PB Bhinneka, hati-hati di jalan Pak, teruskan perjuangan. Kalau saya sendiri secara pribadi waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman apa kabar? Semoga hari ini kita semua sehat dan jumpa lagi bersama Biodika Sport Channel di sini. Hari ini kita akan kembali sedikit ingin mengulas tentang perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF ini, atau sering kita menyebutnya Piala ASEAN begitu. Tapi selanjutnya saya akan menyebut Piala AFF saja yang lebih enak begitu untuk menyebutnya begitu. Nah, pertandingan di grup A antara Myanmar dan Laos begitu, kemudian Vietnam melawan Filipina begitu, di mana ini pertandingan sangat mempengaruhi Indonesia melawan Filipina. Ini menjadi sulit buat timnas Indonesia teman-teman. Setelah di pertandingan melawan Myanmar kemarin itu hanya mampu menang 1-0, tapi banyak kritikan yang diberikan oleh timnas Indonesia, PSSI maupun STI, terlebih-lebih STI ya teman-teman ya. Lalu kemudian bertanding melawan Laos lebih parah lagi, kita banyak menuai kritikan karena bermain dengan Laos kita tidak punya greget dan salah sana sini begitu. Lalu kemudian ditambah dengan kekalahan terhadap Vietnam, dan Indonesia hanya mampu hingga kini begitu berada di posisi kedua sebelum pertandingan tadi malam begitu ya. Namun ini masih ada peluang besar ya, dengan poin 4 begitu. Indonesia harus berjuang mati-matian, suka atau tidak suka harus bisa memenangkan pertandingan di pertandingan terakhir nanti teman-teman. Dan peluang antara Indonesia, Myanmar dan Filipina itu sama-sama memiliki potensi untuk mendampingi Vietnam yang sudah lebih dulu lolos dengan 7 poin, dan tidak mungkin kita bisa mengejar Vietnam. Itu artinya kita hanya berjuang untuk bersaing dengan Myanmar dan Filipina. Nah, kita masih punya pertandingan lawan Filipina. Apakah kita mampu meraih kemenangan itu? Kalau seandainya kita tidak mampu, maka pupuslah harapan Indonesia untuk berbicara banyak di turnamen ini. Artinya Indonesia gagal melaju ke semifinal dan gugur di fase grup. Lebih buruk daripada 2 tahun yang lalu yang juga ditangani oleh Sintayong, yang mana waktu itu Sintayong mampu melaju ke final dan meskipun akhirnya harus kalah dari Singapura ya, kalau tidak salah. Singapura atau Thailand ya.
Ya, Singapura begitu. Eh, Namun kalau seandainya kita gagal di fase grup, tentu ini adalah kemunduran untuk pelatih Sintayong. Tapi ya Sintayong dari awal memang sudah memberikan pernyataan bahwa harus sedikit menurunkan ekspektasi terhadap timnas Indonesia agar supaya adik-adik ini yang masih muda-muda ini juga memberikan permainan terbaiknya tanpa harus ada tekanan publik seperti itu. Karena memang mereka miskin pengalaman dan sebagainya. Nah, itu sudah lewat ya. Kita sudah berada di penghujung dari fase grup ini, tapi kita masih punya peluang sebetulnya untuk lolos. Nah, coba kita akan sedikit mengulas berapa potensi kita untuk lolos gitu. Kalau melihat dari pertandingan kita melawan Myanmar, melawan Laos, kemudian melawan Vietnam, sementara Myanmar mampu menang terhadap Laos begitu tadi malam 1-0, lalu kemudian Filipina yang mampu menahan Vietnam 1-1 begitu, artinya imbang, sementara Indonesia ini mampu dikalahkan oleh Vietnam dan justru di dalam pertandingan melawan Vietnam, Indonesia hanya bisa menguasai bola di angka 28% begitu kan. Cukup didominasi di permainannya, tapi memang waktu itu kita tidak full tim, Marcelino tidak main begitu. Tapi apakah keberadaan Marcelino nanti melawan Filipina ini mampu merubah warna permainan atau tidak seperti itu? Patut kita tunggu. Namun hitung-hitungan di atas kertas teman-teman, seperti yang saya katakan tadi, itu rasa-rasanya ya, kalau melihat dari track record permainan Indonesia, itu akan susah ya untuk memenangkan pertandingan melawan Filipina. Kita selalu berharap teman-teman ya, bertanding di kandang sendiri itu bisa memberikan semangat tersendiri untuk para pemain kita, karena dukungan dari supporter timnas Indonesia itu mampu memberikan support gitu, mampu memberikan melecutkan semangat dia sebetulnya untuk lebih bermain baik karena ditonton ribuan mungkin supporter. Tapi ingat teman-teman, tekanan yang berlebihan sebelum bermain atau perbincangan-perbincangan di ruang publik itu yang membuat tekanan terhadap timnas Indonesia itu justru menjadi bumerang. Jadi tidak selalu dukungan terhadap pemain itu ketika bermain di kandang itu menjadi baik. Kalau misalnya di dalam ruang publiknya itu justru terjadi perdebatan yang tidak bisa terkontrol begitu. Justru hanya memberikan tekanan-tekanan tersendiri. Oleh karena itu kita sebagai pendukung timnas Indonesia, ketika memang betul-betul bermain di kandang kita, kita mesti harus memberikan support kita 100% terhadap permainan ini. Kita berharap jangan ada caci maki tentunya teman-teman ya. Nah, itulah pentingnya supporter pendukung begitu, atau pemain ke-13 atau pemain ke-12 begitu tepatnya di pertandingan-pertandingan penting kita ini, seperti itu. Nah, kalau hitung-hitungan di atas kertas seperti yang sudah saya katakan tadi, rasa-rasanya kita sulit untuk memenangkan pertandingan, teman-teman. Tapi ingat, ada banyak pertandingan yang dirasa sulit untuk kita lewati dengan baik, tapi faktanya kita mampu melewatinya. Semoga pertandingan Filipina melawan Indonesia besok di tanggal 21 itu menjadi sesuatu yang bisa memutarbalikkan prediksi-prediksi pengamat sepak bola begitu, seperti yang terjadi ketika kita di kualifikasi Piala Dunia. Situasi kita sangat sulit ya waktu itu, tapi kemudian kita mampu memberikan perlawanan dan permainan yang baik sehingga kemudian kita mampu menggasa Arab 2-0. Nah, situasi itu kita berharap dengan pemain mudanya timnas Indonesia kali ini mampu juga memenangkan pertandingan sehingga bisa mendampingi Vietnam ke
semifinal, begitu teman-teman. Nah, sekarang kita anggap Indonesia lolos nantinya ke semifinal. Sudah ada Thailand teman-teman yang menunggu kita di sana. Ini bukan pekerjaan yang mudah ya untuk mengalahkan Thailand dengan komposisi pemain Indonesia yang seperti sekarang ini gitu kan ya. Bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah pekerjaan yang gampang. Kalau kita mengukur dari 3 pertandingan Indonesia begitu kan ya. Taruhlah kita bisa lolos ke semifinal karena kita mampu menang tipis, katakanlah 1-0 atau berapapun itu. Yang penting kita bisa menang melawan Filipina, itu artinya kita lolos. Dan di sana juara grup Thailand sudah menunggu kita. Nah, apakah kita mampu nanti bersaing atau memenangkan pertandingan melawan Vietnam? Ya, tentu kita harus semangat teman-teman. Tetapi banyak sekali prediksi atau dugaan-dugaan kita, maka Indonesia akan sulit sekali bersaing di situ. Nah, karena apa? Di atas kertas memang kita kalah jauh begitu. Kita tahu bahwa Thailand itu adalah raja Asia Tenggara di dalam turnamen 2 tahunan ini teman-teman. Ya, kita tahu Thailand itu di dalam 15 edisi atau 15 turnamen ini digelar begitu. Juara Thailand ini mampu menjuarai 7 kali. Ini terbanyak dari sekian banyak negara di Asia Tenggara begitu. Sementara Indonesia belum pernah sama sekali. 7 kali Thailand mampu memenangkan turnamen di Asian Cup ini, sementara Indonesia 0. Itu saja sudah terlihat perbedaannya teman-teman. Nah, andaikan pemain yang dibawa Sintayong ini adalah pemain-pemain yang kualitasnya mungkin rata, pemain-pemain yang bermain di liga domestik, itu juga belum tentu peluang kita jauh lebih atau melebihi Thailand, karena di atas kertas itu berbicara bahwa perbedaannya cukup signifikan. Meskipun hitung-hitungan di atas kertas itu juga tidak bisa menjadi tolak ukur dalam sebuah pertandingan. Tapi seringkali kita membahas ini apabila kita mencoba untuk membandingkan antara tim yang akan bertanding, head to head-nya seperti apa. Seringkali data di atas kertas itu menjadi acuan. Nah, 7 kali. Lalu kemudian dari 15 edisi itu, Thailand itu mampu menjadi runner up 3 kali begitu. Jadi juara 2 itu sebanyak 3 kali. Nah, Indonesia dalam hal ini lebih banyak juara 2-nya. Kalau tidak salah 6 kali. Sementara juara 2-nya Thailand itu hanya 3 kali. Nah, kalau juara 2 kita nomor 1 begitu, tapi juara 1 tidak pernah, juara 2 kita nomor 1. Masih ada nomor 1-nya, teman-teman. Meskipun dibalut dengan juara 2 tadi. Juara tanpa mahkota. Begitu. Lalu Thailand itu 10 kali masuk di sampai ke final, 10 kali sampai ke semifinal. Sementara semifinal itu 13 kali Thailand bisa menempatkan negaranya di turnamen ini. Tadi berarti kalau begitu analoginya semifinal ya. Kalau Indonesia hanya mampu masuk ke semifinal itu 6 kali ya. Sementara Thailand itu 13 kali, teman-teman. Nah, di dalam 15 edisi termasuk hari ini ya, teman-teman, karena Thailand itu dipastikan sudah lolos ya. Jadi, selama 15 edisi hingga turnamen 2024 ini hanya 2 kali Thailand itu tidak mampu
atau gugur di fase grup itu di tahun 2004 dan 2010 gitu ya. Jadi 2004 lalu kemudian 6 tahun berikutnya itu Thailand gagal. Selebihnya Thailand mendominasi di seluruh negara Asia Tenggara. Nah, hitungan di atas kertas ini tampaknya itu adalah sebuah hal yang mustahil kalau Indonesia mampu melewati hadangan Thailand di semifinal. Taruhlah nanti Filipina itu mampu kita kalahkan gitu. Tapi apakah kita mampu mengalahkan Thailand di semifinal? Itu patut kita tunggu. Nah, ini adalah tantangan buat STY. Ya, saya tidak lagi ingin membahas soal taktikalnya, strateginya seperti apa. Sudah kita tahu bagaimana STY meramu tim ini. Ada kalanya memang dapat pujian, ada kalanya juga banyak caci makian di sana begitu. Tapi kita sudah bisa lihat bagaimana STY ketika menghadapi tim-tim yang lebih superior begitu, STY selalu menempatkan dirinya sebagai pemain yang lebih suka mengandalkan serangan balik, counter attack, teman-teman. Kalau itu dilakukan, maka bisa dipastikan Indonesia terus akan didominasi seperti halnya melawan Vietnam, dan tentu akan membuat seluruh pendukung timnas Indonesia ini merasa was-was di sepanjang pertandingan, menjadi deg-degan, dan barangkali juga merasa jengkel dengan permainan Indonesia karena tentu juga dengan minimnya pengalaman, dengan tekanan yang luar biasa seperti itu. Umpan-umpan yang tadinya kita banyak kritik, passing-passing, kontrol-kontrol itu juga pasti banyak yang lepas pada akhirnya. Dan situasi itu akan kembali ketika kita usai melawan Vietnam. Nah, sekali lagi ini hanya prediksi teman-teman ya. Bisa jadi Sintayong punya formula yang bagus untuk melawan Thailand nanti di semifinal, atau katakanlah di fase grup akhir ini Sintayong memiliki formulasi yang bagus untuk lebih mudah mengalahkan Filipina yang tadi malam juga memberikan perlawanan yang sengit terhadap Vietnam. Begitu teman-teman. Jadi saya pikir ini adalah pertandingan krusial dan melelahkan buat Indonesia. Tapi apapun yang terjadi kita tetap mendukungnya. Sepak bola adalah cerita yang tidak bisa dipisahkan dari kalah dan menang. Sepak bola banyak sekali problem-problem dan perselisihan dan perbedaan pendapat di dalamnya. Oleh karena itu, ini adalah sesuatu yang akan hilang, yang akan sirna di ruang waktu dan perdebatan ini teman-teman kemudian akan sirna ditelan waktu begitu saja, dan kemudian muncul kembali ketika kemudian penghelatan ini digulirkan kembali, dan cerita-cerita seperti ini itu timbul tenggelam dan muncul kembali ketika ya memang situasinya sudah waktunya untuk dibahas teman-teman. Jadi saya pikir kita tidak terlalu tidak terlalu emosional ya memberikan pendapat-pendapat di dalam turnamen-turnamen semacam ini. Silakan mengkritik seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, kritikan silakan, tapi jangan lupa terus memberikan kritikan yang sopan, bijak, sehingga tidak menyinggung perasaan orang lain. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat dan Indonesia menang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.